اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Para jemaah sekalian, seperti biasa kita awali terlebih dahulu pengajian kita sama-sama membaca salawat naria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini bahasan adalah tentang sifat jujur. Mengawali pertemuan ini kita sampaikan sebuah kisah kejujuran seorang pedagang atau saudagar. Pada suatu hari seorang saudagar perhiasan di zaman tabi'in, di masa tabi'in, setelah sahabat, namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid menyuruh saudaranya menjaga tokonya karena ia hendak pergi solat. Ketika itu datanglah seorang badui, orang pegunungan, orang daerah pegunungan. Datang seorang badui yang mau membeli perhiasan di tokonya seharga 400 dirham. Saudara Yunus bin Ubaid menunjukkan suatu barang yang sebetulnya harganya 200 dirham. Jadi tahu-tahu sampai ke toko, dia mau beli barang perhiasan harga 400 dirham. Langsung mana dia barang yang harga 400 dirham. Jadi saudara Yunus yang menunggu toko tadi lalu menunjukkan satu barang yang sebetulnya harganya 200 dirham. Jadi dia datang, aku mau beli perhiasan harga 400 dirham. Itu kata badui.
yang datang tadi. Kata penunggu toko, anak buah Yunus, ini barangnya. Barang itu sebetulnya harganya 200. Ya. Mungkin yang harga 400 saya ketik lagi situ, itu paling tinggi. Nah, itu hebat yang beli tadi itu. Kalau kita tanya dulu, berapa harga barang tu? Kau tak langsung, aku mau beli perhiasan harga 400 dirham. Hebat itu ya. Tidak lah orang jauh dikit datang tu. Setelah dibayar, maka Badui itu pulang menuju kampung. Udah bayar 400, ambil barang tadi, bawa keluar toko, mau pulang ke kampung. Sambil memegang-megang barang tu tadi. Ya, tak ada masuk kantong plastik, tak ada masuk bungkus, tak. Masih pegang-pegang. Saking gak suka hati tadi, barang dapat. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Keluar dari toko, dalam perjalanan Yunus balik, yang punya toko. Dia melihat barang yang dipegangnya itu barang di toko dia, ini pasti di toko aku orang ini beli ini. Lalu Yunus bertanya kepada orang Badui tadi, berapa harga barang ini engkau beli? Ya, kau beli harga barang ini berapa harganya kau beli ini? Apa jawab Badui tadi? 400 dirham. Wah, tapi dengan suku hati, dengan girang dia. Beli 400 dia udah girang. Kenapa? Kaki dijual di kampung lebih mahal lagi, dapat untung. Nah, itu perhitungannya. Lalu kata Yunus, harga barang itu cuma 200 dirham. Dia tahu barang dia. Ini 200 aku jual ini. Kata Yunus, kamu beli tadi tempat saya tu. Maka saya tahu harganya. Apa kata Yunus selanjutnya? Ayo kita kembali ke toko lagi. Balik lagi kita ke toko saya tu. Ngapa? Nanti aku kembalikan uang kamu tu 200 lagi. 200 dirham. Jadi Yunus tadi mau mengembalikan kelebihan. Jadi harganya 200, Badui beli 400 dengan anak buahnya. Jadi 200 ini balikkan ini. Ayo kita balik ke toko. Kata Yunus. Apa jawab Badui? Oh, sudahlah Pak, biarlah. Tak usah lagi saya terima kelebihan yang 200 dirham itu. Saya sudah merasa senang dan beruntung dengan harga yang 400 ini. Sebab nanti di kampung saya ini lebih atas lagi dari 400. Bisa saya jual ini 600 bisa. 800 bisa. Ini sudah amanah tu, tak usah balik lagi. Kata Badui. Jadi, ya. Tetapi saudagar Yunus itu tidak melepaskan Badui itu. Masih bersikeras, ayo kembali toko aku kembalikan duit kau 200. Sehingga didesak-desaknya oleh siapa tadi? Yunus. Orang Badui tadi didesak-desaknya supaya mau dia kembali ke toko. Langsunglah sampai ke toko, maulah dia orang Badui tadi. Langsung dikembalikan uangnya yang kelebihan 200 dirham ini uang kamu. Nah, langsung dia kembali keluar, si Badui tadi keluar setelah menerima uang 200 dirham kembalian tadi sosoknya, ya. Kalau kita sudahlah tu aman itu. Jual 200 kau nak beli 400. Itu kita pedagang kita. Setelah Badui itu berangkat, maka si Yunus yang punya toko tadi berkata kepada yang menunggu toko sambil marah dia. Marah dia dengan penunggu toko itu, anak buahnya tu. Apakah engkau tidak malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga 2 kali lipat? Inilah dia.
kejujuran si Yunus, ya, ndak ngitungkan untungnya dak. Kalau kita jelas untung tu yang penting dan tu, jujur lagi lah dulu. Ya, apa kata dia? Apakah engkau tidak malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga 2 kali lipat? Anak buahnya tadi bela diri juga. Setelah dimarahi, apa kata dia? Dia sendiri yang mau beli dengan harga 400 dirham. Bukan aku yang jual. Ya, memang dia lah. Mana harga barang perhiasan harga 400 aku beli. Ya kata yang nunggu toko yang 400. Padahal 200 situ. Atus ngomong lah sebenarnya dah. Sebetulnya ini 200. Yang 400 dah ketik di sini. Itu sudah lewat maksimal. Nah, dia sendiri yang mau membeli dengan harga 400. Jadi bela diri dia. Tak nak juga kalah juga. Ya. Iya sahut Yunus, betul. Tetapi di atas pundak kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri sendiri. Itu. Jadi Yunus ini teringat hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Inilah yang dipegangnya Yunus, bukan untungnya, untung materi. Ya. Di atas pundak kita ini terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita rasanya dibuat orang macam tu, rasanya tidak senang, maka jangan buat orang macam itu. Nah, ini hadis yang diamalkannya itu. Bukan hadis di hadis, awak awak lah itu. Ya, hafal hadis tapi awak macam lamu lah. Hafal hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, bukan tidak beriman jadi kafir, tidak sempurna iman seseorang kamu. Kalau mau sempurna, dia harus mencintai, menyayangi, mengasihi saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mengasihi, menyayangi dan mencintai diri sendiri. Macam mana kita cinta dengan diri kita, macam itulah kita buat orang lain. Kata orang tua kita dulu, kalau kita sakit dicubit, jangan nyubit orang. Kecuali kalau kita dicubit dan sakit kebal. Jadi orang normal kalau dicubit sakit, jangan nyubit orang. Jangan ngetil orang. Kalau kita sakit diketil, samunan cubit itulah. Cuma kecil dikit. Bahasa kampung ya. Kalau ngetil tu kecil, nyubit tu agak besar dikit. Di atas tu lagi memet. Itu bahasa kampung. Gusam tahu tu? Lah, ini contoh. Jadi apa saya angkat kisah ini di awal pengajian. Inilah profil seorang pedagang yang jujur. Jadi dia tidak mau mengambil keuntungan itu luar biasa. Itu mengambil untung 2-3 lipat. Itu nyakit hati orang yang beli. Terpaksa dia beli. Jujur dia. Ya, tahan dia, ajak orang yang beli tadi ke tokonya, mau kembalikan lagi kelebihan itu. Kalau kita asalnya sudahlah, awak maling tidak juga. Itu namanya tu
4 saku lipat. Apa namanya? 4 saku lipat. Cepat-cepat dapat. Itu ya. Jadi penting sekali jemaah sekalian, ini sifat jujur itu. Sifat jujur itu kalau bahasa Arabnya sidik, as-sidqu. Ya. As-sidqu itu jujur, atau boleh juga diartikan benar. Bahasa Arabnya as-sidqu, jujur atau benar. Sifat wajib bagi para rasul itu yang pertama adalah sidik, ya, jujur, benar. Sudah tu baru turun lagi amanah, tabligh, fatona. Amanah kalau tak jujur tak jadi amanah juga. Jadi kuncinya di sidik itu. Pokok pangkalnya di sidik. Setiap orang yang sidik, orang yang jujur, pasti dia amanah. Kalau orang yang jujur, pasti dia tabligh, nyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kalau dia jujur tapi tidak amanat, mustahil orang jujur. Orang sianu tu jujur lah, cuma ada amanat. Sama ada ekor bela tu. Jadi kalau dia jujur pasti amanat. Kalau dia amanat pasti dia tabligh. Ini sampaikan ini. Sampai itu. Tapi kalau dia tak jujur, tak sampai juga. Baru patona, cerdik. Jadi cerdik itu, pintar itu dibalut, ya, dibungkus dengan kejujuran, dibungkus dengan amanah, dibungkus dengan tabligh. Kalau cerdik, pintar, tapi tidak ada jujur, itu gawat. Maka kata mantan PBNU, siapa, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, dalam satu ceramahnya, Indonesia ini banyak orang pintar, cuma langka, dikit orang jujur, orang benar. Bayangkan setiap tahun berapa ribu sarjana yang diwisuda seluruh Indonesia, ribuan itu, mungkin ratusan ribu. Tapi yang jujur, yang benar itu agak sulit. Menjadikan orang benar, orang jujur, pintar gampang, kata beliau. Tapi kalau menjadikan orang pintar jujur agak susah juga, karena dia lah padik dan sehat tidak ada mempan. Itu orang padik tu, orang pintar tu dah nak dinasihati lagi, padiklah dia. Karena kepadikan dia itu, kepintaran dia itu berdasarkan hawa nafsu. Itu ceramahnya beliau itu pernah saya simak, mantan PBNU. Kalau kita renung-renung betul juga lah ya. Mana ada yang korupsi triliun itu taman NTK, ada taman SD, korupsi miliaran, enggak. Perguruan tinggi itu, lulusan perguruan tinggi itu, S2, S3, S4, akhirnya SLR dia. Nah itulah kepintaran jadi itu. Jadi kepintaran itu harus dibungkus dengan kejujuran. Kalau dia pintar tapi jujur, tak mungkinlah duit rakyat yang sekian triliun itu dirampoknya. Ini rakyat punya, apa kita makannya? Kita makan cukuplah gaji kita yang diberikan pemerintah kepada kita. Kau dah cukup-cukup. Karena kepintarannya itu carilah celah-celah untuk meloloi. Itu rakyat. Itu ya. Jadi jujur, as-sidqu, jujur, benar, atau bahasa Arabnya as-sidik, as-sidqu. Jadi kalau kita namo ya anak itu laki-laki, lahir anak laki-laki, lahir cucu laki-laki, kita namalah dia Muhammad Siddiq. Tapaulnya apa? Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan anak aku ini, mudah-mudahan cucu aku ini nanti jadi orang yang jujur dan orang yang benar. Yang namo Siddiq, kau tidak ada Siddiq. Itu. Jadi itulah gunanya kita beri nama tu. Harapan kita ada doa dari nama tu, ada doa.
Jadi jangan serampangan, jangan sembarangan beri nama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ada nama itu doa. Jangan asal sir bagi nama. Musim baik naik, nama banjir. Musim Covid, nama siapa nama anak kau Covid? Ngapa Covid? Musim Covid lahir, Covid lah. Tapaulnya ke mana itu kan kena Covid sepanjang hayat anak tu. Tak pernah sehat-sehat. Kan ayah namanya Covid. Covid tu kan virus. Jadi sampai mati kena Covid. Ngapa? Salah ayah lah namanya anak Covid. Itu. Jadi doa ya. Maka dinamai anak tu Muhammad yang sangat terpuji ya. Muhammad yang sangat terpuji. Itu dalam hadis Nabi SAW banyak menyebutkan hadis berkenaan dengan kejujuran ini. Ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Itu ayat Al-Quran Taubah ayat 119. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, Nabi menyebutkan, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu bersikap jujur. Alaika, hendaklah kamu bersikap jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Inilah pentingnya modal kejujuran kita ini dalam hidup. Maka Nabi mengatakan alaikum, hendaklah kamu, mestilah kamu bersikap jujur ya. Nah, satu lagi kisah kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran. Ini kisah kedua. Ada seorang anak umur 13 tahun lah, masih anak itu. 13 tahun tu usia berapa? Sekolah di mana tu? SMP tu. Di Mekah. Jadi ibunya nyuruh dia bawa duit dari Mekah pergi ke Baghdad. Dulu kejadiannya, ceritanya tu. Ke Baghdad bawa duit 300 dirham. Sampaikan ke orang di Baghdad itu, ini duit ini 300 dirham. Berangkatnya ke Baghdad itu bergabung dengan pedagang-pedagang dari Mekah ke Baghdad. Ini anak-anak lebih kurang 13 tahun. Sebelum anak itu berangkat, milu rombongan, ini rombongan pedagang bawa barang-barang banyak. Pakai unta. Kalau kini dah lagi kan, pakai pesawat, pakai mobil. Apa pesan ibunya? Nah, ini kalau kau berangkat, pesan ibu, pertama, jujur. Ini pesannya, jangan lupa berdoa, jangan lupa tawakal. Modal pertamanya jujur. Itu nasihatnya. Ayolah,
InsyaAllah berangkat. Sudah berangkat dalam perjalanan, dihadanglah rombongan tadi oleh para perampok. Jadi kawanan perampok pula lewat di sarang perampok. Kacau buat itu. Dia stop lah oleh perampok yang ada. Stop. Jangan lewat dulu. Periksa. Ambil. Satu orang ambil barang kau mana. Ini pokoknya sikat kalau. Terakhir anak tadi. Jadi anak tadi ditanya oleh perampok. Barang kau mana? Look. Betul bersuara tak? Barang dah kata. Apa yang kau bawa? Ada duit. Itu. Berapa duit? 300 dirham. Mana dia? Ikut Mak saya bagi kemarin. Dari mak saya. Bagi ke perampok. Hitung. Cocoknya lah. 300 dirham. Jadi penasaran juga ni. Anak buah perampok ini langsung lapor ke kepala perampok. Ini ada anak tu. Nyerahkan duit pula. Ditanya, kau ada mau barang? Tak, yang ada buat duit. Berapa 300 dirham? Tengok cocok duit ni. Tengok situ. Dipinta lah. Bosnya tadi langsung hadap. Tanya lagi pelan-pelan. Ni duit kau? Iya. Siapa kasih kau? Mak saya lah. Apa kau tak bohong? Katakan dia kata duit. Kenapa kau kata ada duit? Mak saya tak boleh. Saya sudah diajarin mak saya sebelum berangkat, kau harus jujur. Ini saya jujur. Ikatan janji dengan mak saya. Dengar jawaban itu, kepala perampok tadi terharu dengan kalimat itu tadi, ya, dengan kejujuran anak itu tadi. Terharu, dia nangis terseduh-seduh. Apa kata dia? Kalau kau sebelum berangkat sudah ikatan janji dengan mak kau jujur, kau masih kanak-kanak, aku kalau tua gegot macam itu, sudah berjanji dengan Tuhan untuk berbuat baik dengan sesama manusia, tak boleh merampok, tak boleh maling, tak boleh buat jahat dengan orang banyak. Aku lakukan, jadi aku abaikan apa-apa yang dipesan oleh Tuhan kau. Dikit pesan mak kau, bukan main kau ingat. Nah, kalau macam itu, udahlah. Sejak saat ini, sejak detik ini, kata bos perampok tadi, aku tobatlah. Tak nak lagi merampok, maling-maling, jahat orang, zalim, orang tak lagi sudah. Datang pula anak buah yang ada bergabung tadi. Kalau bos macam tu, kami jugalah tobatlah galo-galo. Baliklah barang pedagang-pedagang tadi, baliklah tu pedagang. Berangkatlah kamu ke tempat kamu. Nah, jadi itu kebaikan dari kejujuran seorang anak kecil. Manfaatnya banyak sekali. Duit anak tu tak jadi dirampok. Barang-barang pedagang itu kembali lagi ke pemiliknya masing-masing. Yang jahat jadi orang baik. Itu. Jadi alaikum bisil. Fa inna sirqa yahdi ilal birri. Tepat hadis ini, cocok sekali, ya. Sebab yang ucapnya itu Rasulullah. Jadi membawa kebaikan untuk diri kita sendiri yang berperilaku jujur dan berimbas kepada orang lain, itu manfaatnya juga, ya. Itu jujur itu mempunyai keutamaan, kelebihan. Sini kita sampaikan beberapa keuntungan sifat jujur itu. Pertama, satu, memperoleh ketenangan. Ya. Jadi jujur itu mendatangkan ketenangan jiwa. Sebaliknya, kalau orang yang tak jujur, bohong, penipu, itu jiwanya tidak tenang. Pembohong itu jangan dikatakan tenang pikirannya tu. Kapan-kapan ketahuan bohong aku ini. Ya tak?
Tapi kalau kita jujur, ya tenang, mantap, tidur nyenyak, makan enak. Tapi kalau bohong, kapan ini ketahuan ini? Kan? Akhirnya makan yang tidak enak lagi, mokoknya tidak telegak lagi. Ikut dah, jujur dah. Nah, itu modalnya iman tadi. Ya, modalnya iman dan takwa. Dalam hadis disebut, al-ismu ma haka fi nafsik wa karita ay yattali'a alaihi nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Di antara dosa itu dusta lawan jujur, ya. Lawan jujur itu dusta. Kazib. Nah, itu dosa. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Jadi kalau orang yang tidak jujur, pendusta itu tidak pernah tenang pikiran, gelisah. Kenapa gelisah? Kapan tahunya orang banyak? Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka bila hal itu diketahui orang lain. Dan kalau kita bohong itu kan kita berusaha menyelubungi kebohongan kita supaya jangan diketahui oleh orang lain. Cuma tepat pepatah ngatakan, menyimpan kebohongan itu sama dengan menyimpan tulang dalam daun keladi. Mungkus tulang dalam daun keladi. Lambat laun koyak juga daun keladi itu. Apa kada ada tenang jadinya kalau kita pembohong itu, ya. Sebaliknya kalau kita itu jujur, bersifat sidik, benar, nah, tidak ada kegelisahan, mantap di hati kita. Nah, inilah modal yang pertama dalam kita meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Memperoleh ketenangan jiwa. Kedua, memperoleh keberkahan hidup. Jadi orang yang jujur, orang yang bersifat sidik, itu dia mendapat keberkahan hidup. Hidupnya berkah. Apa makna keberkahan itu? Mendatangkan manfaat yang bertambah-tambah, mendatangkan kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi manfaatnya meningkat, kebaikannya meningkat. Itulah namanya berkah. Jadi memperoleh keberkahan hidup. Nah, jadi kalau hidup ini berkah, mau berkah, salah satu resepnya adalah hendaklah kita miliki, bekalilah diri kita dengan bersifat jujur, ya. Memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kalau nak selamat dunia, selamat akhirat, ini bekal pertama juga. Milikilah sifat jujur, jangan pembohong. Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannati. Ini ada mirip dengan hadis yang kita baca pertama tadi. Kamu harus berkata benar, berlaku jujur, karena sesungguhnya ia bersama kebajikan dan keduanya berada dalam surga. Jadi ada senada dengan hadis yang di atas kita baca tadi. Litaklah baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Awak penipu juga, pembohong juga. Tak ada nyambung itu doa itu. Tak nyambung. Tiap hari baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca lagi, tambah lagi Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan aku dari afat, keburukan, penyakit-penyakit dunia, ya, dan fitnah-fitnah dunia, begitu juga akhirat. Tapi awak ada jujur, ada nyambung doa itu. Empat apa? Empat, tercatat sebagai ahli kebenaran.
tercatat sebagai ahli kebenaran, digolongkan oleh Allah dan Rasul-Nya ke dalam kelompok orang yang benar, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dalam hadis yang kita baca tadi, di ujungnya Nabi menyebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Orang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Orang yang selalu mempertahankan kebenaran dan kejujuran dalam dirinya, seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Yang kelima, terhindar dari kemunafikan. Sebab salah satu ciri orang munafik itu adalah lawan jujur itu. Apa dalam hadis disebutkan? Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada 3. Ciri orang munafik ada 3. Munafik tu di luar lain, dalam lain, ya. Jadi luar dengan dalam tak ada sama. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia berkata kadzaba, dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dipercayai, diberi amanat, khana, khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi 3 ini ciri orang munafik. Ya, ciri orang munafik. Yang munafik aslinya tu orang yang mengaku di mulut beriman, di dalam hatinya tidak. Itu munafik i'tiqadi. Tapi kita yang sudah beriman ini luar dalam beriman, tapi bisa juga jadi orang munafik, tapi munafiknya munafik amali, munafiknya dalam perbuatan. Nah, ini dia cirinya. Jadi kalau orang tu berkata nyomong, berjanji doyan mungkir, kalau diberi amanat dihianati, itu ciri-ciri orang munafik. Makanya orang yang benar, orang yang bersifat jujur, dia terhindar dari kemunafikan. Inilah 5 macam, ya, keutamaan, keuntungan yang diperoleh oleh orang yang bersifat jujur, memperoleh ketenangan jiwa, memperoleh keberkahan hidup, memperoleh keselamatan, tercatat sebagai ahli kebenaran, terhindar dari kemunafikan. Jemaah sekalian yang saya hormati, pembagian sidik atau bentuk-bentuk sidik. Sidik itu ada 5 macam, 5 bagian. Benar dalam perkataan, 1. Ya, jadi sidik dalam perkataan. 2, benar dalam pergaulan. Benar dalam pergaulan, muamalah. 3, benar dalam keinginan, azam. 4, benar dalam janji, al-wa'd. 5, benar dalam kenyataan, al-hal. Jadi sidqul hal. Itu ya. Itu 5 macam, 5 bentuk atau 5 bagian sidik atau benar itu.
mungkin selama ini kita kalau nyebut benar itu satu itulah yang pertama, ya, berlaku jujur dalam perkataan, benar dalam omongan, tapi dia justru sampai 5 bagiannya. Yang pertama apa? Benar dalam perkataan. Sidqul hadis. Setiap ucapan mengandung kadar kebenaran, baik dalam menjelaskan sesuatu, memberikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang, memerintah, atau memilih kata-kata. Nah itu, ya. Perkataan yang benar juga diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang baik. Ya. Jadi oleh Nabi perkataan yang benar itu disebut juga dengan perkataan yang baik, menjelaskan sesuatu yang baik sesuai dengan keadaannya, tepat, ya, tak ada ngarang-ngarang, bukan A dikatakan B. Nah itu memberikan informasi sesuai juga dengan keadaannya, tidak mengarang-arang informasinya, tidak membual-bual. Orang kalau senantiasa berbohong dalam perkataan, berbohong dalam informasi, lama-lama orang tak percaya lagi. Ya. Itu. Misalnya begini. Apa-apa tidak di rumah kita mekik-mekik tolong orang maling, kumpul orang, tidaklah. Muat apa be? Muat apa nama tu? Muat terobosan. Gawe tu tak ketik, ngapa tidak mekik-mekik tolong orang maling. Padahal orang maling tak ketik, datang orang. Sampai ketiga memang ada orang maling, mekik juga, tolong orang maling, apa kata tetangga keliling, letaklah kau situ, kau biasa nyombong. Yang ketiga, kau aslinya lah dimaling orang, siapa dah nak datang lagi? Kan sudah dicap oleh masyarakat, dia pembohong, itu risikonya. Jadi sekali kita berbuat seumuran, orang tak percaya lagi, maka itu jangan. Atau informasi bagi tahu kawan, Syanu meninggal padahal sekempuk rak nyawa lagi. Akhirnya sampai ke masanya memang ada orang meninggal, kita informasi, orang tak percaya lagi. Syanu tu meninggal, mana kau dapat cerita? Syanu bagi tahu, tak boleh percaya tu, nyombong tu lah tu. Itu bahayanya. Padahal yang terakhir kau memang Yonian, memang ada orang meninggal tu. Jadi jangan sekali-kali, ya, menjawab pertanyaan macam itu juga. Harus jujur, harus benar. Kalau tahu, jawab. Kalau tak tahu, jangan katakan tak tahu, jujur. Pastilah daripada jawab salah, tak tahu, aku pun tak tahu nak jawab ni, cuma gengsi juga. Orang bertanya kata, aku wallahu alam tu malulah. Awak ustaz basing lantaklah jawab. Jadi tak sesuai. Apa salahnya tu wallahu alam, saya tak tahu. Udah. Kalau awak tadi merasa hebat, jawab teruslah pertanyaan orang walaupun nyala, ya. Itu dah betul dalam perkataan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir walyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman, betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak tu diam-diam lah. Yang kedua, benar dalam pergaulan. Benar dalam pergaulan atau dalam bermuamalah. Jadi interaksi kita sesama manusia ini memerlukan benar juga, memerlukan kejujuran. Mana dia? Membuat seorang muslim berakhlak baik,
Jadi dalam pergaulan kuncinya ialah berakhlak baik, bermuamalah yang baik, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Nabi. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik adalah bersikap jujur. Itu ya. Tidak berkhianat dan seterusnya. Ketiga, benar dalam keinginan atau sidqul azam. Benar dalam keinginan atau kemauan merupakan upaya mencegah tindakan-tindakan yang salah. Sehingga setiap keinginan atau niat yang hendak dilakukan oleh manusia semestinya sudah dipertimbangkan matang-matang agar tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi benar dalam keinginan artinya kita selalu berusaha apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan, itu hendaklah sesuatu hal yang benar-benar tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, benar-benar sesuai dengan aturan, ketentuan oleh yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan isi otak tu mikir-mikirkan yang keruan-keruan. Nah, yang keempat, benar dalam janji. Ya. Jadi kalau kita sudah berjanji, janji itu adalah hutang, tak? Ada peribahasa tu ya. Janji itu adalah hutang. Bahkan Nabi melarang kita berbuat tidak jujur, tidak benar dalam ucapan dan dalam janji ini kepada seorang anak kecil. Jangan sampai kita berbohong kepada anak kecil. Macam mana? Ada anak kecil bawa tukang merangkak, bawa tukang jalan, lu gumpal tangan kau. Lu ambil kalau, ambil kopi. Berlari-larilah si kecil tadi, si bocah tadi berlari-lari. Tangkap di tangan kita, lepas, kosong. Itu sepele. Tapi dampaknya itu termasuk bagian pembohong juga. Mudah-mudahan kita tak ada buat anak itu macam tu ya. Tapi ada tu doyan ngogek anak segala pek sebentar ambil kopi. Udah tu dia pelahai pula. Elok tadi tu. Ini hadis Nabi. Man qala li sabiyin, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, ta'al haka, mari ke sini, supek kulub, singgalah siapa, ya. Nah, summa lam yu'tihi fahya kadhibah. Kemudian dia tidak memberinya, berarti dia telah membohongi anak itu, atau adanya lah benarnya. Ya, soal buah dalam tangan dia tak. Sekolop. Sampai megang lah dapat dia ambil, tarik lagi tangan kita, pegang lagi kuat-kuat. Itu ngakami nama itu. Tak boleh. Mungkin selama itu kita berfikir, pula anak kecil. Berdosa juga. Masuk kategori kazib, kata Nabi. Ya, fahiyah kazibah. Itu adalah pembohongan. Mungkin mudah-mudahan kita tak ada buat macam tu ya. Aduh, kita lihat tu main-mainkan anak. Jangan, memang dia lagi kecil main-mainkan. Kaki awak dia memainkan malaikat pula esok di akhirat. Dia sombong-sombongnya. Logeknya, kau dunia ngogek anak cucu kau. Jangan, itu tak boleh. Termasuk perbuatan terlarang. Nabi dengan tegas mengatakan, fahiyah kadzibah. Jadi dibalas Tuhan nanti. Tak pun di akhirat kita disiksa, nanti di dunia ini juga bisa
dibalas Tuhan. Ya, jangan kita anggap sepele. Anak kecil pula apa-apa. Jangan apa-apa. Nabi mengingatkan kita. Berwanti-wanti Nabi. Saya ulang lagi. Sebarang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari ke sini, manggil. Nanti saya beri kurma ini. Pasti kurma, pomen, ya, balon misalnya. Balon belum tiup, ambil kau PP, ambil kau. Datanglah, dapat, tarik juga. Tak jadi, larikan lagi tangan tu. Nah itu berarti dia telah membohongi anak itu. Kaziba, terakhir benar dalam kenyataan. Sidqul hal, benar dalam kenyataan, memperlihatkan diri secara apa adanya dan mengatakan sesuatu sesuai kenyataan yang ada. Bukan pencitraan. Jadi menampilkan diri apa adanya, bukan pencitraan. Benar dalam kenyataan. Itulah benar dalam kenyataan, ya. Memperlihatkan diri secara apa adanya. Jati dirilah ditampakkan. Jangan direkayasa. Ada orang alim besar ajui jalannya. Ada ulama besar, orang terkenal ajui. Macam mana suaranya, macam mana gaya dia bercakap, dia ajui lagi. Cakap awak macam mana, itu bawaan dari kecil, itulah. Ya. Jangan ikut lagi. Yang ikut tu boleh ngikut yo, tapi jangan bawaan itu. Akhlaknya, peranginya, ucapannya, dah apa kita ikuti, amaliyahnya. Tapi kepenampilan dia biasa jalan tangan ke belakang macam kau lah, awak lah ikut pula. Ngapa nurut kiai itu tangan belakang tu? Berhentilah dia ikut jalan tangan belakang. Atau kita bercakap, suara kita macam apa adalah, di mana bawaan kita. Itulah, jangan ikut, jangan dipaksa-paksa, jangan direkayasa, jangan pencitraan. Apalagi kini banyak pencitraan. Kalau pencitraan, memperlihatkan diri secara apa adanya dan mengatakan sesuatu sesuai kenyataan yang ada. Tidak perlu berbasa-basi, apalagi sekadar untuk memamerkan diri, atau seolah-olah dia memiliki sopan santun dan tata krama yang tinggi. Nampaknya itu bertata krama, berakhlak yang tinggi, tapi itu pencitraan. Sebelum nyalek kalau guru dicium tangan ni, tapi lah kena dia menang bersumpah kali nak cium tangan guru lagi. Tu pencitraan. Itu dah ada asli tu, ya. Misalnya banyak yang bakal nak nyalek, tu kapan ketemu guru tu, luar dalam data bawah tangan guru tu disium tu. Kau perlu digigit tangan guru tu. Lah kena. Jangan nak nyium tangan guru lagi, jangan nak nyium tangan kiai, tangan ulama. Nengok guru tu yang melengos, kaki minta duit, kau guru dengan aku lagi. Itu pencitraan, ya. Ada lah tu, ada lah, ya tak? Jatuh tempat awak, tempat orang lain. Ya. Apa lagi kaki nak nyalek-nyalek, banyak lah tu. Datang guru, datang kiai, datang ulama, nekat ulama kalau. Udah tu lah dapat, lupa dengan ulama, lupa dengan guru. Minta doa pula, datang minta doa. Lah kena, dah kena, dah mujarab doa guru tu, banyak dosa guru. Lah buat dosa pula. Aku letak minta doa dengan guru tu supaya hajat dengan guru itu dah makabul. Lah
Maka saya kalau ada orang datang minta sembahyang hajat, minta doa, saya kata, aku tak ada jamin tak makbul. Teranglah. Ya. Datang ke rumah, apa hajat? Ikut guru, anak saya nak masuk itu. Tak tolong doa. Nak lulus, minggu depan kau nak tes. Pagi keluar pengumuman tesnya, malam kau berdoanya, pengumuman tu lah lado dalam laptop. Malam kau nak berdoa. Mana nak ngobat dalam laptop tu? Jadi saya jawab langsung, saya tak ada jamin dah doa saya kabul. Namun saya minta. Kalau minta dibagi Tuhan, yalah alhamdulillah. Kalau tak jangan kecil hati. Kata pula saya tak ada dekat dengan Tuhan. Ngoceh sana kemari. Tuhan guru tu 2-3 kali minta tolong sembahyang hajat. Tak ada kabul-kabul lah. Tak mempan guru tu berdoa. Lah guru tu pula tak mempan tak berdoa. Ya. Samalah dengan sembahyang minta hujan, istisqa. Gabung, masyarakat kumpul, doanya ustaz itu. Habis sembahyang balik 2 hari 3 hari tak ada hujan-hujan. Belum ke hujan-hujan hari ko. Sembahyang istisqa sudah. Tak ada kabul doa guru hari itu. Maka saya kalau sembahyang istisqa saya dah nak suruh baca doa. Angkat tangan lah saya. Kalau lagi hari tak ada hujan seminggu 2 minggu tu dah ada makbul doa guru amin tu. Itu saya. Kalau bayang macam doa masyarakat tak apalah. Ya, tapi kalau sembahyang istisqa tu Haji Bujang, tanda kawannya tu kapan perlu sudah doa macam Nabi lah tengah berdoa hujan tiba. Itu kena dia. Awak kan Nabi. Masih berproses lagi ya tak? Tak sekali itu. Padahal dalam hal berdoa kita mesti tahu posisi doa itu. Ya. Tuhan ngabulkan, cara Tuhan ngabulkan macam mana. Demikianlah jemaah sekalian, malam ini pengajian kita. Sengaja malam ini saya pilih judul temanya sifat jujur atau sifat benar, sifat sidik. Mudah-mudahan kita dapat menghias diri kita dengan sifat sidik, benar dan jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermasyarakat, bergaul di rumah tangga, bergaul di rumah, di sekolah, di madrasah, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan kebenaran, kejujuran yang kita miliki itu, Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan pada diri kita dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.